Pernahkah kamu merasa seperti anglerfish di laut dalam, sendiri, terjebak dalam kegelapan, hanya memiliki sedikit cahaya untuk menerangi jalan? Ini bukan sekadar kisah tentang ikan dengan antena bercahaya di kepalanya, tapi ini juga tentang tentang manusia yang kadang merasa sendirian di dunia yang luas dan tak terjangkau. Pernahkah kamu merasa berada di tempat yang jauh dari semua orang, terisolasi di tempat yang bahkan sinar matahari pun enggan menjangkau? Begitulah anglerfish menjalani hidupnya, sendirian di kedalaman laut yang gelap, di tempat yang penuh misteri, di tempat yang hanya bisa dihuni oleh mereka yang sanggup bertahan. Terkadang kita seperti anglerfish, hidup dalam kesunyian, merasa tak ada yang benar-benar memahami, mencoba menavigasi dunia yang terasa begitu gelap. Tapi ada satu hal yang menarik, sama seperti anglerfish yang memiliki cahaya kecil di kepalanya. Kita pun memiliki cahaya sendiri. Cahaya itu bisa berupa harapan, impian, atau mungkin hanya sekadar keyakinan bahwa di suatu tempat nanti kita akan menemukan sesuatu yang membuat semua ini berarti. Tidak ada yang pernah benar-benar tahu bagaimana rasanya menjadi anglerfish, kecuali mereka yang memang hidup dalam kesunyian yang sama. Kita seringkali merasa dunia ini terlalu luas dan kita terlalu kecil di dalamnya. Seperti anglerfish yang menghabiskan hidupnya di kedalaman laut, kita pun kadang merasa terperangkap di kehidupan yang tak bisa kita kendalikan. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang kita rasakan, dan bahkan jika ada yang bertanya, jawaban yang keluar dari mulut kita hanya sekadar kata-kata kosong yang tidak mewakili apa yang sebenarnya ada di hati. Namun meski dalam kesendirian, anglerfish tetap bertahan. Ia tidak pernah berhenti berenang, tidak pernah berhenti mencari makanan, tidak pernah menyerah pada kegelapan di sekelilingnya. Kegelapan adalah bagian dari hidupnya, sama seperti kesulitan adalah bagian dari hidup kita. Tapi yang menarik dari anglerfish bukan hanya kesendiriannya, melainkan bagaimana ia menggunakan cahaya kecil itu untuk bertahan. Ia tidak bergantung pada cahaya dari luar, tidak menunggu matahari datang menembus laut yang dalam, karena ia tahu itu tidak mungkin. Ia menciptakan cahayanya sendiri, meskipun kecil, meskipun redup, meskipun hanya cukup untuk menerangi jalan sejengkal ke depan. Kita juga bisa seperti itu. Kita bisa menjadi sumber cahaya bagi diri kita sendiri, meski dunia terasa begitu gelap. Anglerfish tidak mengeluh karena sendirian, tidak meratap karena berada di tempat yang sepi. Ia tidak membandingkan dirinya dengan ikan-ikan lain yang hidup di perairan dangkal, yang bisa merasakan sinar matahari, yang bisa berenang dengan bebas tanpa tekanan besar dari laut dalam. Ia menerima keadaannya dan menjadikannya sebagai bagian dari hidupnya. Kadang kita juga perlu seperti itu, menerima keadaan kita tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Kesepian seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menyedihkan, padahal ada banyak hal yang bisa ditemukan dalam kesendirian. Di laut dalam yang gelap, anglerfish tetap bisa menemukan jalannya. Ia tetap bisa hidup, tetap bisa mencari makan, tetap bisa bertahan meski sendirian. Ini bukan kisah sedih, ini adalah kisah tentang kekuatan, tentang bagaimana sesuatu yang kecil bisa bertahan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Dan mungkin di suatu tempat di dunia ini ada seseorang yang juga merasa
seperti anglerfish, sendiri dalam gelap, mencari sesuatu yang bisa memberi harapan, mencari makna dalam kesepian. Jika kamu merasa seperti itu, ketahuilah bahwa kamu tidak benar-benar sendirian. Karena di antara jutaan anglerfish yang hidup di laut dalam, ada yang juga berenang di tempat yang sama, menghadapi gelap yang sama, dan bertahan dengan cara yang sama. Mungkin kita tidak selalu bisa menemukan orang yang memahami kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa bertahan. Kadang menjadi sendiri bukan berarti lemah, tapi justru menjadi bukti bahwa kita cukup kuat untuk menghadapi hidup ini seorang diri. Tidak semua orang bisa hidup di laut dalam, tapi anglerfish bisa, dan mungkin kamu juga bisa. Tapi di balik ketangguhannya, ada satu hal yang jarang dibicarakan. Anglerfish tetap memiliki rasa lapar, bukan hanya terhadap makanan, tapi juga terhadap kehadiran yang lain. Ada suatu saat di mana ia bertemu dengan pasangan, dan disitulah cerita paling aneh dari kehidupannya dimulai. Di dunia yang luas dan sepi itu, anglerfish jantan memiliki kehidupan yang jauh berbeda dari betinanya. Ia tidak seperti ikan lain yang bisa hidup mandiri, tidak bisa tumbuh sebesar anglerfish betina, dan bahkan tidak bisa bertahan lama tanpa menemukan pasangan. Dalam pencariannya, ia berenang mengikuti cahaya, mengikuti sesuatu yang bisa menjadi penyelamatnya. Dan ketika akhirnya ia menemukan anglerfish betina, ia tidak hanya sekadar mendekat, tapi ia menyatu. Secara harfiah, ia menggigit tubuh betina dan melebur menjadi satu, kehilangan dirinya sendiri demi bertahan hidup. Ia tidak lagi memiliki kebebasan, tidak lagi memiliki identitas yang utuh, karena seluruh hidupnya kini hanya bergantung pada tubuh betina yang ia tempeli. Bukankah ini mirip dengan manusia yang kadang merasa tidak bisa hidup tanpa orang lain, yang merasa bahwa dirinya tidak cukup tanpa kehadiran seseorang yang bisa melengkapi, yang takut menghadapi hidup sendirian hingga rela kehilangan dirinya sendiri demi tetap bertahan. Namun apakah benar kebahagiaan terletak pada melebur dengan orang lain? Apakah kehilangan jati diri demi bisa terus hidup adalah satu-satunya pilihan? Anglerfish betina tetap hidup, tetap berenang, tetap menggunakan cahayanya untuk bertahan, sementara yang jantan tidak lebih dari sebuah bagian kecil yang menempel padanya. Ini bukan sekadar kisah evolusi, tapi juga kisah tentang pilihan, tentang bagaimana ada yang memilih untuk bertahan sendiri, sementara yang lain memilih untuk melebur. Di laut dalam yang sunyi, tidak ada yang tahu berapa banyak anglerfish yang masih berenang sendirian. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang masih mencari pasangan, berapa banyak yang telah menyatu, atau berapa banyak yang telah lenyap di telan kegelapan. Yang pasti, mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka bertahan dengan caranya masing-masing. Kita pun seperti itu. Ada yang memilih untuk terus berjalan sendiri, menghadapi hidup dengan cahaya kecil yang ia miliki. Ada juga yang memilih untuk bergantung pada orang lain demi bisa tetap hidup. Tidak ada yang benar-benar salah, karena setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri. Yang perlu kita tanyakan pada diri kita bukanlah apakah kita bisa hidup sendirian atau tidak, tapi apakah kita benar-benar ingin kehilangan diri sendiri hanya demi bertahan. Kesendirian bukanlah musuh. Tidak selalu buruk menjadi seperti anglerfish yang berenang sendiri di kedalaman laut.
Karena dalam kesunyian ada kekuatan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dalam kegelapan, cahaya sekecil apapun menjadi berarti. Dan dalam perjalanan panjang yang terasa tak berujung ini, kadang kita hanya perlu mengingat satu hal. Kita tetap bisa bertahan meskipun sendirian. Tapi apa yang terjadi jika anglerfish kehilangan cahayanya? Jika satu-satunya sumber terang yang membimbingnya redup, atau bahkan padam, dalam gelap yang total, tanpa arah, tanpa petunjuk, bagaimana ia bisa bertahan? Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasakan hal yang sama, ketika cahaya yang selama ini kita andalkan tiba-tiba hilang. Mungkin itu impian yang hancur, harapan yang pupus, atau seseorang yang pergi dan meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan. Tiba-tiba dunia yang sudah cukup gelap terasa semakin pekat dan kita bertanya-tanya, apakah masih ada alasan untuk terus berenang? Anglerfish tidak memiliki kemewahan untuk berhenti. Ia tidak bisa naik ke permukaan untuk mencari terang, tidak bisa kembali ke tempat yang lebih aman. Ia hanya memiliki dua pilihan, bertahan atau menyerah pada kegelapan yang siap menelannya kapan saja. Tapi, ada satu hal yang perlu diingat, bahkan tanpa cahaya, ia tetap bisa bergerak. Dalam kondisi tergelap pun, anglerfish masih bisa merasakan arus air di sekitarnya, meraba-raba lingkungan dengan insting yang tajam, mencari jalan dengan cara yang lebih dalam dari sekadar melihat. Ia menjadi bukti bahwa bahkan ketika kita kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi pegangan, kita tetap bisa melangkah maju. Tidak harus cepat, tidak harus sempurna, tapi cukup untuk tetap hidup. Kesepian bukan hanya tentang tidak ada siapa-siapa di sekitar, tapi juga tentang kehilangan rasa terhubung dengan dunia. Saat kita berada di laut dalam kehidupan, seringkali kita merasa bahwa tidak ada yang benar-benar bisa mengerti apa yang kita alami. Kita bisa berada di tengah keramaian, tapi tetap merasa sendiri. Bisa memiliki segalanya, tapi tetap merasa kosong. Namun, seperti anglerfish yang tetap berenang meski tanpa cahaya, kita pun bisa menemukan cara untuk bertahan. Kita bisa menemukan sumber terang lain, entah itu dari harapan baru, dari kebiasaan kecil yang membuat kita merasa lebih baik, atau dari menerima bahwa mungkin kita tidak selalu membutuhkan cahaya sebesar yang kita kira. Ada keindahan dalam kegelapan yang tidak semua orang bisa pahami. Anglerfish tidak pernah tahu bagaimana rasanya hidup di perairan dangkal yang penuh cahaya. Ia hanya mengenal laut dalam, tekanan besar dan sunyi yang abadi. Tapi ia tetap hidup. Ia tetap ada. Ia tetap menjadi bagian dari ekosistem yang lebih besar, meskipun dunia seolah melupakannya. Kita pun seperti itu. Meskipun merasa kecil dan tak terlihat, bukan berarti kita tidak berarti. Meskipun dunia tidak selalu memperhatikan, bukan berarti kita tidak memiliki tempat di dalamnya. Anglerfish tidak menunggu cahaya dari luar. Ia menciptakan sendiri, dan kita pun bisa melakukannya dengan cara kita sendiri, dengan cahaya yang mungkin tak besar, tapi cukup untuk membuat kita tetap berjalan. Tetapi bagaimana jika cahaya yang kita ciptakan sendiri terasa tidak cukup? Bagaimana jika setelah semua usaha, kita masih merasa tenggelam dalam kegelapan? Laut dalam tidak pernah berjanji akan memberi kemudahan. Tekanannya begitu besar, dinginnya menusuk,
dan tak ada jalan kembali ke permukaan bagi mereka yang sudah terbiasa hidup di kedalaman. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang membuat anglerfish terus bertahan, adaptasi. Ia tidak pernah menolak keadaan yang diberikan kepadanya. Ia tidak merindukan dunia yang lebih terang, karena ia diciptakan untuk dunia yang gelap. Ia tidak melawan kenyataan, tapi belajar hidup di dalamnya. Mungkin inilah yang paling sulit diterima dalam kehidupan. Kita seringkali berusaha melawan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kita. Kita ingin keluar dari kegelapan, ingin merasakan sinar matahari, ingin hidup tanpa rasa takut, tanpa kesepian, tanpa kehilangan. Tapi tidak semua orang dilahirkan untuk hidup di perairan dangkal yang penuh cahaya. Tidak semua orang bisa menghindari kesepian. Tidak semua orang bisa bebas dari luka. Namun, apa yang bisa dilakukan adalah menerima bahwa ini adalah bagian dari perjalanan kita. Seperti anglerfish yang menjadikan kegelapan sebagai rumahnya, kita pun bisa menjadikan setiap luka, setiap kehilangan, dan setiap kesunyian sebagai bagian dari diri kita yang membuat kita lebih kuat. Dan anehnya, justru dalam kegelapan itulah banyak hal baru ditemukan. Di laut dalam, di tempat yang dulu dianggap kosong dan tak bernyawa, para ilmuwan justru menemukan kehidupan yang menakjubkan. Spesies-spesies unik, adaptasi luar biasa, makhluk yang bertahan dengan cara yang tidak bisa dilakukan di tempat lain. Di sanalah kehidupan yang berbeda berkembang. Begitu pula dengan kita. Kadang, dalam masa-masa tergelap, kita menemukan sisi diri yang selama ini tidak kita sadari. Kita menemukan keberanian yang tidak pernah kita kira kita miliki. Kita menemukan cara-cara baru untuk bertahan. Kita menemukan bahwa kesepian bukan hanya tentang kehilangan sesuatu, tapi juga tentang memberi ruang untuk sesuatu yang baru. Kita tidak harus menjadi seperti ikan lain yang berenang bebas di permukaan. Kita tidak harus mencari jalan keluar dari lautan gelap jika kita bisa menjadikannya tempat yang tetap bisa kita tinggali. Dan yang terpenting, kita tidak sendirian. Mungkin kita tidak melihat mereka. Mungkin mereka jauh. Mungkin mereka bersembunyi di sudut kegelapan lain. Tapi di laut dalam yang luas ini, ada banyak anglerfish lain yang juga berenang. Mereka tidak selalu terlihat, tapi mereka ada. Seperti kita, tetap bertahan, tetap berenang, tetap percaya bahwa bahkan di kegelapan sekalipun, kita tetap bisa menemukan cara untuk bersinar. Dan jika kita masih merasa tersesat, mungkin bukan karena kita lemah, tetapi karena kita belum menyadari bahwa kita telah bertahan sejauh ini. Kadang kita terlalu fokus pada kegelapan di sekitar kita sampai lupa bahwa kita masih bergerak, bahwa kita masih di sini, bahwa meskipun terasa sulit kita belum menyerah. Mungkin kita tidak selalu bisa mengubah keadaan. Mungkin kesepian, tekanan, dan tantangan di sekitar kita tidak akan hilang begitu saja. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menciptakan sesuatu dari dalam diri kita sendiri. Anglerfish tidak bergantung pada dunia luar untuk bersinar. Ia tidak menunggu orang lain memberinya cahaya. Karena ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mengandalkan apa yang ada di dalam dirinya. Begitu juga dengan kita. Kita tidak selalu bisa menunggu seseorang datang menyelamatkan kita. Kita tidak bisa terus-menerus berharap dunia akan berubah agar kita bisa merasa lebih baik. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menciptakan perubahan kecil dalam diri kita sendiri. Mungkin itu berarti menerima bahwa kita tidak harus selalu merasa baik-baik saja.
bahwa ada saatnya kita merasa lelah, sendirian, dan kehilangan arah. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Seperti anglerfish yang terus berenang meski dalam kegelapan total, kita pun bisa terus melangkah, meski belum tahu kemana arah kita selanjutnya. Mungkin itu berarti mulai mencari makna di balik semua ini. Bukan hanya bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tetapi juga, apa yang bisa kupelajari dari ini? Kegelapan tidak selalu berarti kehancuran. Terkadang, ia adalah tempat bagi sesuatu yang baru untuk lahir. Dan mungkin itu berarti menyadari bahwa kita tidak benar-benar sendirian. Ada orang-orang lain yang juga sedang berjuang dalam sunyi, yang juga mencari cahaya mereka sendiri. Kita mungkin tidak selalu melihat mereka, tetapi kita bisa memilih untuk percaya bahwa mereka ada. Jadi, jika hari ini terasa berat, jika kesepian terasa menekan, jika hidup terasa seperti laut dalam yang sepi dan tak berujung, ingatlah ini, kita tidak perlu menunggu terang untuk bisa berjalan. Kita bisa menciptakan cahaya kita sendiri, sekecil apapun itu, karena pada akhirnya yang membuat kita bertahan bukanlah seberapa besar cahaya yang kita miliki, tetapi seberapa kuat kita percaya bahwa kita tetap bisa bersinar, meskipun di dalam gelap.